Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Alhidayah, NIM 2001041, Prodi S1 Keperawatan Stikes Panakukang Makassar, Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hidroforus pada disinfektan dan radiasi panas kering pada sterilisasi. Untuk mempersingkat waktu, enjoy next the video. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hidroforus dan radiasi panas kering pada disinfektan dan sterilisasi. Untuk yang pertama, hidroforus pada disinfektan. Untuk gambarnya kita dapat melihat bersama. Adapun pengertian hidroforus merupakan disinfektan yang termasuk golongan halogen. Bahan ini merupakan sintetis dari yodium yang dikomplikasikan dengan zat pelarut seperti surfaktan dan polimer yang larut dalam air, misalnya povidon. Hasilnya adalah bahan yang larut dalam air yang melepaskan yodium bebas saat berada dalam larutan. Indikasi dan kontraindikasi. Hipersensitivitas pada hidroforus adalah sebuah kontraindikasi. Sebagai tambahan, hidroforus tidak boleh dikonsumsi jika Anda memiliki kondisi hipersensitivitas. Perlu kita ketahui bersama, hipertensivitas merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Efek dalam membunuh bakteri pada hidroforus. Penyemprotan cairan disinfektan lebih tepat digunakan untuk membersihkan benda sekitar yang rentan terpapar kuman, misalnya pada benda, meja, permukaan toilet, dan lantai. Menurut WHO, disinfektan berbahan alkohol atau pemutih bisa berbahaya saat terkena selaput lendir seperti mata dan mulut. Agar lebih aman dan efektif menangkal kuman, penggunaan cairan disinfektan perlu memperhatikan bahan dan petunjuk keamanan. Agar lebih aman proses disinfektan ke permukaan benda-benda yang rentan terpapar kuman, sebaiknya menggunakan sarung tangan. Pemakaian hidroforus. Hidroforus digunakan dalam perawatan kontrol, pencegahan dan perbaikan penyakit, kondisi dan gejala pada penyakit kulit. Dosis penggunaan hidroforus. Di sini dosis yang digunakan pada hidroforus berbeda-beda tiap pasien. Namun secara umum berikut adalah beberapa dosis berdasarkan tujuan dan pengobatannya. Yang pertama, mengatasi infeksi pada luka. Pada orang dewasa, 5-10% sebagai larutan, gel, salep, dan spray. Dioleskan atau disemprotkan ke kulit yang terinfeksi secukupnya. Yang kedua, pada anak. Sama halnya dengan orang dewasa, yang dibutuhkan itu sebanyak 5-10% sebagai larutan, gel, salep, dan spray, dioleskan atau disemprotkan ke kulit yang terinfeksi secukupnya. Yang kedua, mengatasi infeksi pada mulut dan tenggorokan. Pada orang dewasa, bentuk sediaan obat kumur itu sebanyak 10 ml. Dikumur selama 30 detik, lakukan sebanyak 4 kali sehari dengan selang waktu 3-4 jam selama 14 hari. Selanjutnya itu penggunaannya untuk jerawat. Oleskan obat pada area bermasalah. Diamkan obat selama 3-5 menit sebelum dibersihkan dengan air. Selanjutnya untuk antiseptik. Gunakan 5-10% cairan obat, 10% saat menggunakan salep, 10% penggunaan gel, dan 10% saat menggunakan obat semprot aerosol. Contohnya yaitu contoh hidroforus adalah povidone iodinin
atau betadine yang sering digunakan sebagai antiseptik di rumah sakit, bisa juga dibeli pada apotek terdekat. Selanjutnya yaitu radiasi panas kering atau sterilisasi. Pengertian radiasi panas kering. Sterilisasi panas kering adalah metode yang umum dan paling efektif digunakan untuk sterilisasi peralatan gelas seperti cawan Petri, pipet ukur, dan labu Erlenmeyer, serta banyak alat-alat bedah yang lain. Di sisi lain, sterilisasi panas kering yaitu mensterilkan alat atau instrumen kedokteran menggunakan oven atau heater dengan panas yang tinggi, misalnya alat dari logam yang tajam, alat dari kaca yang tahan terhadap panas. Indikasi dapat digunakan untuk membunuh spora dan bentuk vegetatifnya dari semua mikroorganisme. Umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak efektif disterilkan dengan uap air panas. Pemakaian dan dosis yang digunakan. Sterilisasi panas kering membutuhkan suhu lebih tinggi dari sterilisasi panas basah. Alat yang digunakan yaitu oven. Alat yang bisa disterilkan dengan oven, alat-alat yang terbuat dari gelas seperti cawan Petri, Erlenmeyer, suhu dan waktu sterilisasi panas kering. Apabila sudah tercapai suhu 170 sampai 180 derajat Celcius, maka waktu yang dibutuhkan selama 1 jam. Untuk suhu 160 derajat Celcius membutuhkan waktu selama 2 jam. Untuk suhu 150 derajat Celcius membutuhkan waktu selama 2 sampai 5 jam. Sedangkan untuk suhu 140 derajat Celcius membutuhkan waktu selama 33 jam. Efektif dalam membunuh pada radiasi panas kering. Pada uji hipertensi menggunakan uji T diperoleh T sama dengan 4,604, sedangkan P kurang lebih kecil dari 0,001 yang sangat bermakna. Artinya ada perbedaan efektivitas pada pemprosesan alat menggunakan teknik panas kering dan DTT. DTT itu disinfektan tingkat tinggi, teknik rebus. Sterilisasi radiasi panas kering lebih efektif dalam pemprosesan instrumen bekas pakai. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.